Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meminta komitmen lurah untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Munafri bahkan meminta lurah untuk mundur jika tak sanggup menghadapi ragam persoalan di masyarakat. Hal itu disampaikan Munafri saat membuka kegiatan transformasi kapasitas lurah oleh Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia daerah di ruang Sipakatau lantai 2 Balai Kota Makassar, Calon Jenderal Ahmad Yani Jumat 3 Oktober. Kegiatan ini dihadiri 153 lurah termasuk 136 lurah yang baru dilantik 29 September lalu. Kata Munafri, lurah bersinggungan langsung dengan masyarakat. Mereka akan menerima banyak masukan, kritikan, keluhan, dan serangan. Untuk itu, lurah harus siap. Sebagai pemimpin, mereka harus menjadi pengayom masyarakat bagaimanapun kondisinya. Kata Munafri, para lurah harus menyelaraskan seluruh program pemerintah. Semua harus seragam, tak boleh ada program yang tidak sesuai dengan rencana besar Pemkot Makassar yang telah digodok dalam RPJMD. Transformasi digital juga diharap lebih maksimal dalam menyampaikan informasi publik. Begitu juga dengan pengadaan barang dan jasa. Kedepan para lurah akan mengelola dana kelurahan. Sementara itu, Kepala BKPSDMD Kota Makassar, Camelia Tamrin Tantu menyampaikan kegiatan ini dilakukan dengan 2 tahapan. Pertama, transformasi kapasitas lurah berlangsung di Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Pemerintah di Jalan Baru Gaantang. Selanjutnya akan ada sesi pembekalan dan pelatihan intensif atau retreat di Malino, Kabupaten Goa, pada 10 hingga 12 Oktober. Di TBC, pengangguran dan sebagainya, termasuk kesehatan, kebersihan. Infonya Pak Wali akan ada pelantikan terus katanya ya dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat, tunggu aja nanti. Dan pekan depan Pak ya? Kita ingin menyelaraskan apa yang menjadi program-program pemerintah dan apa yang teman-teman harus lakukan ke depannya. Tidak menginterpretasi masing-masing apa yang diprogramkan oleh pemerintah, tapi membuat langkah seragam secara bersama ini diturunkan dalam aksi yang nanti akan sampai di kelurahan Bapak Ibu sekalian. Ini sangat penting supaya tidak ada perbedaan cara pandang dari program-program yang akan diturunkan ke bawah dan tidak menginterpretasi sendiri apa yang menjadi persoalan yang ada di tengah masyarakat. Ada beberapa hal yang akan ditajamkan di dalam proses BIMTEK ini yang insya Allah akan mulai hari ini. Setelah BIMTEK ada lagi retreat yang akan kita laksanakan, dan BIMTEK ini akan dilaksanakan di LAN RI yang ada di Antang. Jadi teman-teman yang ada di Manggala akan menjadi tuan rumah. BIMTEK nanti ini bukan main-main, bukan cuma datang, duduk, mendengar, mengantuk, pulang. Ini penting untuk perjalanan kita ke depan. Lah kalau cuma datang, mau duduk, mendengar, kita zoom, selesai. Kalau cuma mau mendengarkan, gampang, tinggal bikin rekaman, kirim masing-masing, tinggal lihat. Bukan. Kita berharap ada interaksi yang ada di dalamnya untuk bisa memecahkan berbagai macam persoalan, contoh-contoh kasus yang harus kita selesaikan di tengah-tengah masyarakat. Termasuk penampilan. Tidak harus glamor. Ibu-ibu, ibu lurah tidak harus mau seperti pengantin baru terus pergi kantor. Tapi minta maaf, jangan juga rantasa. Kenapa? Karena Bapak Ibu harus hadir di tengah-tengah masyarakat yang harus memberikan kesan maksimal dan program terdeliver dengan sempurna. Nah, caranya seperti apa? Semua SKPD, semua tim ahli akan turun untuk membicarakan ini.
menyatukan sebuah persepsi dari pola pikir yang berbeda-beda memang harus dikumpul jadi satu sehingga outputnya sama, tone-nya sama. Saya tidak mau ada yang false. Ini ibaratnya sebuah orkestra, semuanya harus menghasilkan harmoni nada yang sama. Nggak ada satupun yang false di dalam kebersamaan ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.